Dan kembali bergabung bersama kami di Breaking News CNN Indonesia, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Mas Febri, Anda sudah bisa dengar jelas suara saya sekarang? Iya, saya bisa dengar. Ya, Mas Febri, dalam dakwaan jaksa yang sudah disampaikan, disebutkan Andi Narogong mengalirkan uang sekitar 150 miliar rupiah kepada SN untuk kemudian dibagi-bagikan kepada anggota DPR. Ini sudah terkonfirmasi oleh SN? Ya, tentu saja proses persidangan ketika kita membacakan dakwaan, kita uraikan satu persatu, itu kemudian kita buktikan dengan 5 jenis alat bukti yang ada di persidangan. Dan saya kira kita semua juga sudah melihat bagaimana persidangan itu terjadi sampai akhirnya minggu lalu itu ada tahapan pembelaan dari pihak terdakwa dan kita menunggu putusan juga bersama-sama untuk 2 orang terdakwa ini. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan di dakwaan tentu saja kita konfirmasi dan kita buktikan pada proses persidangan yang lalu. Nah, setelah proses persidangan itu berjalan, fakta-fakta persidangan kita analisis, barulah kemudian kita menemukan bukti permulaan yang cukup tadi atau minimal 2 alat bukti. Nah, ke depan tentu saja kita juga akan terus mendalami penanganan perkara ini, baik penyidikan yang sedang berjalan saat ini, artinya sampai sekarang ada sekitar dua proses penyidikan yang sedang berjalan dan 1 proses persidangan untuk 2 orang terdakwa. Tentu kita juga secara paralel melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap perkara KTP elektronik ini. Sejak awal kami sampaikan bahwa ada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus KTP elektronik ini dan kami akan memproses secara profesional tentu saja, tidak terburu-buru dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi itulah landasan yang paling kuat, yang paling mendasar ketika KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ya, untuk tentunya KPK juga mengikuti aliran uang sekitar 150 miliar yang diduga dibagikan oleh SN ini. Artinya para penerimanya anggota-anggota DPR lain dari fraksi Partai Golkar, bahkan diduga ada uangnya juga ke Partai Golkar, itu juga akan diproses, Mas Febri, oleh KPK? Jadi ada konstruksi besar dalam penanganan perkara ini. Yang pertama, 2 orang terdakwa yang sudah kita proses. Kemudian ada sejumlah orang yang diduga bersama-sama melakukan indikasi korupsi KTP elektronik dan sejumlah pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana. Jadi dalam 3 konstruksi itu tentu kita akan melakukan pendalaman secara terus-menerus. Jadi kami tetap akan melihat dan mendalami pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana. Termasuk juga tentu saja karena kasus ini ada dimensi atau aspek pengadaan barang dan jasa, kita akan melihat juga bagaimana proses pengadaan tersebut sampai akhirnya disimpulkan misalnya dalam proses kemarin pada tahap pengadaan ada indikasi kerugian keuangan negara sekitar 2,3 triliun. Jadi dimensi-dimensi itu akan menjadi frame besar bagi KPK dalam penanganan kasus indikasi korupsi KTP elektronik ini. Mas Febri, penetapan SN ini sebagai tersangka, apakah ini yang selama ini disebut-sebut Pak Agus Raharjo sebagai guncangan di dunia politik? Saya kira bagi KPK tentu kami lebih fokus dan concern pada aspek hukumnya. Jadi yang kita fokuskan adalah kecukupan bukti yang kita miliki dan prosedur hukum acara yang akan kita jalankan. Mulai dari proses pemeriksaan di persidangan ataupun di proses penyidikan ini. Bahwa kemudian ada nama-nama tertentu yang menduduki jabatan-jabatan tertentu, kami melepaskan diri dari aspek politik tersebut, kami fokus pada aspek hukumnya saja. Satu-satunya aspek yang kami pertimbangkan terkait dengan jabatan adalah kategori penyelenggara negara atau tidak. Dan kita tahu anggota DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 adalah penyelenggara negara dan itu tentu menjadi kewenangan KPK untuk diproses lebih lanjut. Mas Febri, saya mau menanyakan lagi soal dugaan aliran dana kepada partai politik. Apakah itu juga akan dimasukkan ke dalam dakwaan khusus tersangka SN ini?
Kami masih fokus di tahap awal pada proses penyidikan. Tentu saja kami akan melakukan kegiatan penyidikan terlebih dahulu, melakukan pemeriksaan saksi misalnya, atau ketika strategi penyidikan atau ada kebutuhan dalam penyidikan untuk melakukan pemeriksaan tersangka, maka akan kita lakukan. Sama seperti kasus-kasus yang lain ketika KPK melakukan penyidikan, dan indikasi aliran dana tentu menjadi salah satu poin. Sepanjang nanti kita akan menelusuri dan dikonfirmasi oleh bukti-bukti yang kuat, tentu akan kami telusuri lebih lanjut. Mas Febri, siapkah KPK menerima perlawanan dari tersangka SN? Jalur pra-peradilan misalnya? Ya, semua pihak yang terkait tentu punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Silahkan saja. KPK tentu tidak dalam porsi untuk menghambat apalagi melarang. Ketika pra-peradilan diajukan tentu kita akan hadapi. Ini berlaku sama, saya kira tidak ada yang begitu spesifik dalam kasus ini. Kasus-kasus lain pun KPK juga menerima pra-peradilan yang kemudian kita hadapi di persidangan. Dan kami berangkat dari sebuah kepercayaan bahwa Mahkamah Agung dan institusi peradilan di bawahnya tentu akan bertindak secara independen dan imparsial dalam penanganan perkara yang diajukan terhadapnya. Termasuk juga jalur perlawanan dari pansus angket yang saat ini bergulir di DPR, Mas Febri? Kami memisahkan, tadi sudah disampaikan pada saat konferensi pers, kita pisahkan antara proses yang berjalan di DPR saat ini yang menurut pandangan kami itu adalah proses politik, pansus angket KPK, sedangkan kami sekarang sedang mengerjakan sesuatu dalam koridor hukum, jadi di jalur hukum. Nah, tentu saja indikatornya dalam jalur hukum dan proses politik itu memiliki indikator yang berbeda dan tidak bisa dicampur adukan. Bahkan sejak awal ketika dalam RDP pada bulan April dengan Komisi 3, kita sampaikan bahwa janganlah campurkan antara proses politik dengan proses hukum yang berjalan. Saat itu kami menolak misalnya rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani dibuka di sebuah forum atau sidang politik. Karena itu hanya bisa dibuka dalam proses hukum, apalagi saat ini sudah dimulai proses persidangan untuk yang bersangkutan. Ya, Mas Febri, tapi bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa timingnya seperti sebuah lini masa yang terlihat jelas. Jadi awalnya KPK mengusut tentang korupsi KTP elektronik, kemudian banyak anggota DPR yang diperiksa, dan pas sekali momennya ini tersangka SN ditetapkan setelah KPK selesai memeriksa klaster partai politik. Jadi sudahkah sekarang KPK siap? Sekali lagi saya tanya, sudahkah KPK siap untuk menerima perlawanan dari DPR yang saat ini sedang menggadang-gadang pansus angket? Kami sebagai penegak hukum cukup fokus saja pada penanganan perkara ini. Kami sudah sampaikan beberapa kali bahwa penanganan kasus korupsi KTP, indikasi korupsi KTP elektronik tetap akan kita tangani. Kasus-kasus lain pun juga sedang berjalan dan tetap kita tangani. Kita akan tetap mempertahankan diri berjalan di proses hukum ini. Dan saya kira banyak pihak atau semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang berlaku. Bahwa ada proses politik yang berjalan, silakan saja, itu tidak bisa kita hambat. Kami sebagai penegak hukum tetap akan fokus pada penanganan perkara ini. Baik. Terima kasih Mas Febri Diansyah, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Mbak.